wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Al-Akbar dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111095. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan sederhana berdasarkan transaksi dan persamaan akuntansi. Dan yang ketiga, memahami urutan penyesuaian laporan keuangan dari data keuangan dasar. Yang pertama, pendahuluan. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan, atau manajemen, pemilik, investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan menggambarkan yang pertama kinerja keuangan selama periode tertentu, dan yang kedua posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Yang B, hubungan laporan keuangan dengan persamaan akuntansi. Semua laporan keuangan berawal dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Persamaan ini menunjukkan keseimbangan antara sumber daya perusahaan atau aset dengan sumber pembiayaan atau utang dan modal pemilik. Ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan, setiap transaksi memiliki dan memengaruhi minimal 2 akun, tetapi persamaan harus tetap seimbang. Dari hasil transaksi inilah laporan keuangan disusun. Yang ketiga, konsep dasar persamaan akuntansi. A. Persamaan dasar aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Namun dalam praktiknya, ketika perusahaan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan beban, modal akan berubah sehingga menjadi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban serta dikurang price. Keterangannya, yang pertama, aset atau assets, harta perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau liabilities, utang perusahaan. Yang ketiga, modal, owner's equity, hak pemilik atas kekayaan bersih. Serta yang keempat, pendapatan atau revenue, hasil usaha. Yang kelima, beban, expense, biaya yang dikeluarkan, serta price, pengambilan barang pribadi oleh pemilik. B. Contoh persamaan akuntansi dalam transaksi. Di sini bisa kita lihat nomor 1, transaksinya pemilik menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Asetnya plus 10 juta rupiah. Kewajiban kosong dan modal plus 10 juta rupiah. Yang kedua, ada transaksinya membeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta rupiah. Asetnya kurang lebih 0, kas turun, perlengkapan naik. Kewajiban kosong serta modal kosong. Kita lihat nomor 3, ada transaksinya menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Asetnya 2 juta rupiah, kewajiban kosong serta modal 2 juta rupiah. Dan yang keempat, ada transaksinya ada membayar beban listrik. Dia asetnya minus 500.000 rupiah, kewajiban kosong serta modal minus 500.000 rupiah.
Total akhir tetap seimbang, membuktikan bahwa setiap transaksi menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Yang ketiga, hubungan persamaan akuntansi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari persamaan akuntansi adalah yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau statement of owner equity. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Yang keempat, opsional, laporan arus kas atau cash flow statement. Urutannya berdasarkan alur dari persamaan akuntansi. Yang keempat, penjelasan jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi atau income statement. Dia adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu untuk mengetahui laba atau rugi bersih. Rumusnya laba bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. Tujuannya adalah menilai hasil kegiatan usaha perusahaan selama satu periode. Rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. Tujuannya adalah menilai hasil kegiatan usaha perusahaan selama satu periode. Contohnya, laporan laba rugi periode 2025, pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah, beban gaji 1.500.000 rupiah, beban sewa sebesar 500.000 rupiah, dan beban listrik sebesar 300.000 rupiah. Dan total bersih adalah 2.700.000 rupiah. Laba bersih ini akan ditransfer ke laporan perubahan modal. Yang kedua, laporan perubahan modal atau owner's equity statement menunjukkan perubahan saldo modal pemilik akibat setoran atau laba atau prive selama periode tertentu. Rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih sama dengan dikurang prive. Contohnya, laporan perubahan modal periode Januari 2025, modal awal sebesar 10 juta rupiah, modal awal sebesar 2.700.000 rupiah, tambah laba bersihnya sebesar modal awal sebesar 10 juta rupiah, laba bersih 2.700.000 rupiah, dan prive kurang sebesar 500.000 rupiah. Modal akhirnya adalah 12.200.000 rupiah. Modal akhir ini akan ditampilkan di neraca. 3. Neraca atau balance sheet, laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu jumlah aset, kewajiban, dan modal. Bentuk persamaan: aset sama dengan kewajiban plus modal akhir. Contohnya, neraca per 31 Januari 2025, aset kas sebesar 8 juta rupiah, piutang usaha sebesar 2 juta rupiah, perlengkapan sebesar 2.200.000 rupiah. Tadi total aset jadi 12.200.000 rupiah. Kewajiban dan modal. Kewajiban atau utang usaha 0 rupiah, dan modal pemilik jadi 12 juta rupiah. Jadi total kewajiban dan modal ketika dijumlahkan jadi 12.200.000 rupiah. Neraca selalu seimbang karena mengikuti persamaan akuntansi. Yang keempat, opsional, laporan arus kas, cash atau cash flow statement. Laporan ini menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Dikelompokkan dalam yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Dan sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.